Untuk semua jemaat GB Bojong Kamal, sebelum merenungkan firman bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan juga terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh beribadah. Bukannya secara langsung di tempatnya, tetapi lewat online pun kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami harap Roh Kudus-Nya tuntun kami, biar kami Tuhan mempersembahkan sebuah ibadah yang indah di hadapan-Mu, dan Engkau hadir, dan Engkau memberkati kami semua. Tiba saatnya kami harus serius mengambil sikap untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah sabda-Mu bagi kami semua. Dengan tuntunan Roh Kudus-Nya kami menangkapi sesuatu setelah mendengar firman-Mu. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau lah yang ambil alih, menjadi penguasa tunggal di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Shalom untuk semuanya. Mari kita buka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing. Yang ambil dari Yohanes pasal 15 ayat ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Sesuai dengan firman ini, saya kasih judul untuk pagi hari ini, yaitu siapa yang tinggal di dunia, tetapi bukan orang dunia. Pengertian akan tema ini bahwa kita adalah bukan orang dunia, walaupun tinggal di dunia ini, tetapi kita adalah orang yang memiliki tanah airnya. Walaupun hidup di bumi ini, tanah air bagi kita semua adalah kerajaan surga. Karena kita dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh kerajaan surga sendiri. Ibrani pasal 11 ayat ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sesuai dengan firman sudah kita mengerti dan menangkapi, apalagi kita punya keyakinan terhadap kerajaan surga sebagai tanah air kita semua. Dunia pasti binasa. Dunia bukan tempat untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah telah memindahkan kita daripada dunia yang akan binasa. Tetapi sementara kita tinggal di bumi ini. Tapi lain waktunya, Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, bawa ke tanah air kita semua. Yohanes pasal ke-5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam mau ke dalam hidup. Sesudah firman, kita memiliki atau mempunyai hidup yang kekal. Bukannya akan binasa ketika dunia binasa. Karena Yesus telah memindahkan kita yang akan ke sana dari maut untuk hidup yang kekal. Yesus sebagai anak Allah bersama dengan Allah di surga sebagai firman-Nya, tetapi telah menjadi manusia. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, penuh dengan kasih karunia dengan kebenarannya, dan juga Dia membawa hidup bagi kita semua. Oleh karena itu, siapa yang memiliki Yesus adalah memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anaknya, yaitu tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Begitu jelaskan ya 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-12. Siapa yang memiliki anak, dengan kata lain, siapa yang percaya kepada Yesus, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus,
ia tidak akan memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki hidup yang kekal, pasti dibinasakan bersama dengan dunia ketika dunia dibinasakan. Tetapi siapa percaya kepada Yesus, dengan kata lain, siapa yang memiliki anaknya, ia memiliki hidup. Hidup bersifat yang kekal. Hidup daripada Yesus bukan sementara di bumi ini, tetapi hidup daripada Yesus adalah kekal. Oleh karena itu, siapa yang memiliki Yesus itu memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidupnya. Walaupun Yesus telah menjadi manusia, tapi bukan seperti manusia biasa, seperti kita semua. Tetapi dia sebagai manusia, demikian juga dia sebagai Allah. Sebagai anak daripada Allah di dalam Tritunggalnya. Dan ketika dia datang ke sini, dia membawa jalan bagi orang percaya. Dia membawa hidup bagi orang percaya. Dia membawa kebenaran bagi orang percaya. Karena itu siapa yang percaya kepada Yesus, itu memiliki hidup yang kekal. Hidup itu daripada kerajaan surga adalah bersifat yang kekal. Walaupun dia di bumi ini selama 33 tahun sebagai manusia, tapi yang memberikan hidup yang kekal kepada kita semua. Sehingga siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Walaupun tinggal di bumi ini. Sehingga bukannya kita orang dunia akan binasa bersama dengan dunia ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk mencoba kita semua, kita dipindahkan tempat untuk selama-lamanya. Karena kita memiliki hidup yang kekal. Seperti salah satu cabang dari pohon nihar telah dipatahkan dan telah dicangkokkan pada pohon zaitun sehingga turut bagian ya dalam akarnya pohon zaitun yang penuh getah. Roma pasal 11 ayat ke-17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Anggap saja kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus seperti salah satu cabang yang telah dipatahkan. Tetapi sebagai tunas itu liar ini udah dicangkokkan pada antaranya pohon zaitun. Sehingga turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ambil apapun dimiliki oleh pohon zaitun ini juga yang telah cangkokkan pada pohon itu akan mendapat. Sehingga ketiga ya cabang daripada pohon liar yang telah dicangkokkan pada pohon zaitun akan berhasil. Buahnya bukan seperti pohon liar, tetapi hasil daripada pohon zaitun yang penuh getah. Demikian juga kita dianggap aja salah satu cabang yang telah dipatahkan sebagai tunas liar yang pada cangkok pada Yesus sebagai pohon zaitun yang penuh getah. Yesus yang memiliki hidup yang kekal. Sehingga kita sebagai tunas liar dicangkokkan pada Yesus sehingga ambil hidup yang kekal dalam kehidupan kita semua. Seperti Roma pasal 11 ayat ke-17. Ketika kita dicangkokkan pada Yesus Kristus, mendapat hidup yang kekal. Tapi bukan sekadar dicangkokkan pada pohonnya. Bukannya kita cangkokkan pada Yesus Kristus saja. Tetapi harus turun ya mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Demikian juga kita yang sudah cangkokkan pada Yesus Kristus selalu mendapat daripada Yesus supaya hidup kita tetap hidup sampai masuk ke kerajaan surga. Oleh karena itu Yohanes pasal 6 ayat 63, perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Ya, tetapi daging sama sekali tidak ada gunanya. Yohanes pasal 6 ayat 63 begitu dipisahin ya. Perkataan daripada Yesus adalah roh dan hidup. Sehingga siapapun mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti mendapat hidup yang kekal. Tetapi hidup dengan daging, dengan kata lain,
Kalau kehidupannya tidak diberikan hidup yang kekal, pasti sia-sia, yaitu hidup dengan daging saja. Sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 63. Orang hidup dengan daging, dengan kata lain, tidak memberikan sesuatu pemberian hidup daripada Allah sendiri. Akhirnya hidup dengan daging, dan daging sama sekali tidak ada gunanya. Firman Tuhan bicarakan seperti itu. Sehingga orang yang tidak memilih itu anak, yaitu tidak percaya kepada Yesus, tidak akan hidupnya kekal. Sehingga mereka hidup dengan daging yang akan jadi sia-sia, tidak ada gunanya. Orang yang memiliki hidup, dengan kata lain, memiliki anak, dengan kata lain, orang yang percaya kepadanya pasti mendapat roti hidup daripada Tuhan, supaya hidup selalu dengan perkataan daripada Allah yang memiliki hidup yang kekal. Yohanes pasal ke-6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus yang menambahkan diri atau memperkenalkan diri sebagai identitas untuk kita semua. Dia sebagai roti hidup yang telah turun dari surga. Dengan kata lain, diutuskan oleh Bapa di surga supaya menjadi roti itu bagi orang yang akan percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Seperti contoh, kalau barang-barang elektronik pasti ada listrik. Energi listrik barulah digunakan sesuai dengan fungsinya. Demikian juga orang yang percaya kepadanya sudah memiliki hidup, walaupun tinggal di bumi ini, pasti mendapat sesuatu yang seharusnya daripada kerajaan surga. Sehingga hidupnya untuk Tuhan, seperti barang elektronik harusnya menyambung dengan energi listrik sehingga bisa digunakan sesuai dengan gunanya, sehingga bisa dipakai. Demikian juga kehidupan yang selalu ada sesuatu komunikasi daripada kerajaan surga sehingga mendapat energi daripada surga, sehingga hidup walaupun di bumi ini, tetapi bukannya hidup untuk di bumi ini, tapi untuk kerajaan surga. Dengan kata lain, orang yang percaya selalu harus mendapat pemberian apa yang dimiliki oleh Allah sendiri atau dimiliki oleh kerajaan surga melalui Yesus Kristus. Sedangkan orang-orang dunia akan binasa, tidak akan beroleh hidup yang kekal sesuai dengan firman Tuhan, karena mereka tidak minum dan tidak makan daripada darah Yesus dan daging daripada Yesus sendiri. Yohanes pasal ke-6 ayat 54 sama 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Begitu jelaskan melalui firman ini kepada kita semua, kita harus meminum dan memakan darah dan daging Yesus Kristus supaya tetap menjaga beroleh hidup yang kekal. Karena daging dan darah Yesus benar-benar minuman bagi kita semua dan makanan bagi kita semua. Sehingga siapapun tidak meminum atau tidak memakan darah dan daging Yesus tidak akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi karena tidak memiliki kehidupannya, pasti binasa. Karena mereka memiliki sebagai raja itu dunia, sebagai tempat atau tanah air bagi mereka. Bukan seperti kita semua. Akibatnya orang-orang memilih kerajaan surga sebagai tanah air mereka pasti akan binasa. Dan mereka dihancurkan oleh dunia sendiri. Sebagai contoh, Wahyu pasal ke-18 ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang nagir yang memberi barang-barang mereka. Nah, di sini sebagai contoh, orang memiliki itu kerajaan surga bagi mereka sebagai tanah airnya, seperti pedagang-pedagang yang mau
jual sesuatu, tetapi tidak ada yang beli, sehingga mereka menangisnya. Demikian juga nyambung sedikit loncat pas ayat ke-19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Mereka akan mengalami binasa segajah mata pun. Itu bukan perkataan daripada manusia, tapi perkataan daripada Allah yang bersifat hidup yang kekal. Orang-orang yang memilih dunia sebagai tanah air mereka pasti akan mengalir seperti tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 11 sampai dengan 19. Orang-orang dunia sedang sangat takut karena mengerikan ya dengannya virus corona ini. Satu virus saja begitu menakutkan kita atau mengerikan kita semua. Sehingga segala sesuatu kegiatan yang biasa kita lakukan dilarang keras demi keselamatan 1 jiwa pun. Begitu kelemahan manusia dengan kata lain orang yang tinggal di dunia ini. Apakah mereka punya solusi ketika terjadi gempa bumi? Apakah mereka punya cara mengatasi masalah ketika terjadi tsunami? Apakah mereka punya sesuatu cara yang mengatasi masalah itu ketika terjadi kelaparan atau kesusahan dan sebagainya? Orang dunia tidak bisa. Karena orang-orang tinggal di dunia ini atau manusia tinggal di dunia ini tidak memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah tersebut. Lukas pasal 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, sesuai dengan firman ini akan terjadi gempa bumi. Tetapi sebenarnya gempa bumi yang dahsyat bukannya sekarang hal yang aneh, tetapi udah biasa. Tidak ada tempat yang aman daripada gempa bumi yang Tuhan izinkan akan terjadi dan sedang terjadi pada kehidupan kita semua yang tinggal sekarang di bumi ini. Gempa bumi yang dibilang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar yang termasuk penyakit ini, wabah virus corona ini. Dan kelaparan akan terjadi. Karena virus corona ini banyak yang terjadi PHK dan sebagainya. Masalah menyangkut dengan perut. Mereka begitu khawatir kehidupannya. Nah, sekarang terjadi sesuai firman Lukas pasal 21 ayat 11. Maka saya sebagai hamba Tuhan kasih kekuatan bagi jemaat yang percaya kepadanya, khususnya jemaat GB Bojong Kamal ini. Dengar baik-baik, hidup kita memang tinggal di bumi ini, tetapi bukannya orang dunia ini, tapi dimiliki oleh kerajaan surga, dimiliki oleh Allah sendiri, sehingga Allah selalu melindungi, memberikan solusi bagi kita semua. Ayat ke-19, mencangnya 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Khususnya tolong perhatian deru dan gelora laut dengan kata lain tsunami. Tsunami pun sering terjadi. Maka tadi saya sudah sebutkan apakah ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi kesukaran, ketika terjadi kelaparan, ketika terjadi penyakit-penyakit sampar. Apakah kita semua tinggal di bumi ini punya cara mengatasi masalah tersebut itu? Menurut saya sama sekali tidak memilikinya. Pasti ketika terjadi hal-hal yang tersebut itu, goncangkan hati kita semua. Makanya saya menyampaikan firman-firman yang tersebut itu untuk seluruh jemaat GB Bojong Kamal supaya diperkuatkan oleh firman-Nya. Karena firman yang roh dan hidup akan memberikan pengharapan bagi kita semua. Bagi memiliki yang anak akan memiliki yang hidup, pasti Tuhan akan melindungi.
Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Firman ini bilang ada yang akan binasa, ditentukan untuk binasa. Perkataan di dalam ayat firman ini sangat mengerikan, menakutkan kita semua. Ada yang ditentukan untuk binasa. Tapi terpujilah nama Tuhan karena Tuhan telah memilih kita semua. Sehingga kita bukan golongan yang ditentukan untuk binasa. Tetapi kita dijadikan orang yang beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya di bumi ini, tapi dibawa ke tempat untuk selama-lamanya. Yaitu tanah air kita semua oleh kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita semua. Oleh karena itu firman bilang, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan Yesus akan diberikan kelegaannya. Pasti kehidupan di bumi ini mengalami letih lesu dan berbeban berat. Apalagi pada sekarang ini dengannya penyakit wabah virus corona ini. Tetapi Tuhan ajak supaya kita datang kepadanya, sehingga dia akan memberikan kelegaan ya bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Karena hidup kita bukan hanya dari makanan roti saja, tetapi hidup daripada perkataan Yesus Kristus. Injil Matius pasal keempat ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesuai dengan firman itu. Ternyata orang yang memiliki kerajaan surga, memiliki tanah airnya adalah kerajaan surga. Bukannya hidup dengan roti saja, tapi harus ditambahkan ya firman daripada Yesus Kristus. Itu kewajiban bagi orang yang percaya, sehingga terus-menerus menjaga hidup yang kekal yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Firman Tuhan adalah roti hidup bagi orang yang percaya. Sehingga walaupun kita tinggal di bumi ini, tapi bukan orang dunia. Dan juga bukannya dimiliki oleh kerajaan surga. Tetapi kita dimiliki oleh Allah dan bagi kerajaan surga. Apalagi orang-orang selalu menjaga peroleh hidup yang kekal, pasti ikut kebangkitan yang pertama. Dan diberikan kuasa seperti Yesus, sehingga dengan Yesus Kristus memerintahkan kerajaan surga, kerajaan seribu tahun. Wahyu pasal 20 ayat keempat. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, dan karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ketika kita beroleh hidupnya kekal, akan diberikan kuasa seperti Kristus yang memiliki, yaitu kuasa untuk memerintah di atasnya kerajaan 1000 tahun. Itu bagi orang yang memiliki anak, memiliki hidup yang kekal. Makanya betapanya kita semua sebagai orang yang percaya menjaga untuk terus-menerus makan rohani, makanan rohani, yaitu roti hidup, yaitu firman Tuhan. Walaupun hidup kita di bumi ini, tapi telah diberikan menjadi anak Allah, sehingga diberikan juga ketika kita ikut kebangkitan yang pertama sebagai kuasa untuk memerintahkan kerajaan 1000 tahun. Makanya marilah kita berusaha semakin mengenal Allah melalui firman-Nya. Kalau
kita tidak mengenalnya, hanya sekadar dengan mulut percaya, tapi tidak berusaha yang lebih mengenal Allah, pasti bisa juga terjadi akan binasa, bukan beroleh hidup yang kekal. Hosea pasal ke-4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu disampaikan oleh Nabi Hosea untuk bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan daripada Allah sendiri. Pasti ada secara khususnya Tuhan melindungi mereka. Tapi melalui Nabi Hosea begitu tegurkan kepada bangsa Israel karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak berusaha, mereka tidak sungguh-sungguh mencari Allah, sehingga tidak mengenal Allah selalu. Sehingga Tuhan kasih tahu dan diperingatkan untuk bangsa Israel, yaitu bangsa Israel kalau tidak mengenal Allah akan binasa. Orang-orang yang tidak ada pengetahuan akan Allah pasti diisikan dengan pengetahuan akan dunia. Sehingga otomatis menjadi orang dunia yang tidak memiliki pengetahuan akan Allah, tapi mereka memiliki pengetahuan akan dunia yang akan binasa bersama-sama dengan orang yang tidak memilih anak sebagai hidup yang kekal. Kita sebagai orang asing, walaupun tinggal di bumi ini, pasti ada negaranya sendiri. Pasti ada juga tanah air yang kita harus akan pergi. Karena Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Sehingga kalau tidak ada tanda-tanda daripada kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tidak berusaha mengenal Allah, tidak mendengar firman Tuhan, dan tidak melakukan perintah Tuhan, pasti walaupun disebut orang Kristen, tapi mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu, hai jemaatnya GB Bojong Kamal, waspadalah terhadap dunia ini, jangan sampai dikalahkan oleh dunia, tetapi berusahalah semakin mengenal Allah secara pribadi lewat firman-Nya, karena firman adalah Yesus sendiri, sehingga siapapun mengenal firman pasti lebih mengenal Allah siapa, sehingga siapapun lebih mengenal Allah, Allah turun untuk melindungi kita semua walaupun tengah-tengah kesusahan. Kita adalah orang asing yang memiliki tanah air sendiri. Dunia ini sebagai tempat sementara bagi kita semua. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua, pasti kita tidak ada lagi di dunia ini yang akan binasa. Untuk itu, Yesus punya rencana dan janjikan kepada kita semua, Dia akan datang untuk menjemput kita semua. Sesuai dengan perkataan Yesus sebagai janji bagi orang percaya, sedang digenapi oleh Yesus sendiri. Sehingga Dia pasti akan datang untuk menjemput kita semua. Kita adalah orang asing, walaupun tinggal di bumi ini, tetapi memiliki tanah air. Kita akan pasti ke surga sebagai tanah air bagi kita semua. Perkataan daripada Yesus sebagai perjanjian Allah selalu digenapi. Untuk itu Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Sehingga nasib kita bukan seperti orang dunia akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sehingga bukannya tempat ini untuk selama-lamanya bagi kita semua, tapi dunia ini adalah tempat sementara bagi kita semua. Yohanes pasal 3 ayat ke-16, betapa kasih karunia yang besar bagi kita semua. Ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah kirimkan anaknya, dan siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Walaupun hidup kita di bumi ini, tetapi status kita atau identitas kita adalah anak Allah, ya, yang mempunyai kuasa. Apakah hal itu
Sudah jemaat Bojong Kamal percaya? Atau kurang percaya? Atau ragu-ragu? Atau sama sekali tidak percaya? Tetapi saya mengajak semua jemaat GBI Bojong Kamal percaya hal itu. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang Yesus yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga status dan identitas kita semua. Walaupun tinggal di bumi ini. Tetapi bukannya orang dunia. Tetapi orang asing yang memiliki tanah air yang naim. Itu bukannya tinggal sendiri yang kita berusaha untuk beroleh hidup yang kekal. Tapi Allah telah mengutuskan Roh Kudus supaya Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita semua sebagai penghibur bagi kita semua. Dan dia tidak akan meninggalkan kita semua. Tapi bersama dengan kita semua sampai tuntas tugas daripada Roh Kudus, yaitu tempat kita akan dipindah untuk ke surga. Seperti sekarang wabah virus corona ini dimanapun terjadi. Berbagai negara-negara di dunia ini sedang mengalami wabah virus corona ini cukup mengerikan kita semua. Seandainya orang-orang tinggal di negara lain, kalau mereka minta tolong kepada pemerintahnya, pasti pemerintah atau negara tidak akan tinggal diam, tetapi mengutuskan pesawat atau mengirimkan pesawat supaya jemput orang-orang negerinya sendiri, supaya jemput kemudian bawa ke negaranya sendiri untuk melindungi. Demikian juga kita sebagai orang asing yang mempunyai KTP kerajaan surga, ketika kita mengalami sulit atau sesuatu kesukaran dalam kehidupan yang seperti sekarang terjadi, pasti Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat atau pertolongan dan perlindungannya untuk kita semua. Sehingga Tuhan akan sendiri melindungi, menjaga, menyertai kita semua. Karena kita memiliki kuasa sebagai anak Tuhan, sebagai milik daripada Allah sendiri. Yesus begitu korban untuk memberikan hidup kepada kita semua. Sehingga Allah pun peduli kehidupan kita semua, tidak akan dibiarkan seperti orang-orang dunia yang akan binasa. Tetapi perlindungannya secara khusus. Berbagai macam cara Tuhan yang begitu tercantum di dalam Alkitab sebagai perlindungan bagi kita sebagai orang yang percaya. Tapi 2 ayat saja yang coba kita cari. Ini sebagai perlindungan atau cara perlindungan Tuhan untuk kita semua sebagai orang yang memiliki kerajaan surga sebagai tanah air. Yaitu salah satunya Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, karena sangat indah kata-kata ayat ini bagi kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu Mazmur 23 adalah dituliskan oleh Nabi Daud. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kegelapan, dia tidak takut bahaya. Sebab dia tahu Yesus Allah menyertai dia. Gada dan tongkat daripada Allah pasti menghiburkan, menyertai dan melindungi dia. Sehingga Nabi Daud begitu menuliskan Mazmur 23. Demikian juga tongkat dan gada daripada Allah pasti melindungi seperti Nabi Daud. Demikian juga tongkat dan juga gada daripada Allah melindungi kita semua sebagai orang yang percaya. Bukan hanya Mazmur 23 ayat keempat, tetapi juga tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dilipukannya mereka dari liang kubur. Sebenarnya saya tidak perlu menambahkan lagi artinya terhadap Mazmur 107 ayat 20. Disampaikan firman, dengan kata lain, Tuhan mengirimkan firman untuk menyembuhkan dan meliputi kita semua dari liang kubur. Begitu jelaskan perlindungan yang luar biasa bagi kita semua.
Sehingga siapapun membaca firman ini pasti tidak akan goyang terhadap iman yang akan percaya kepada Yesus. Tetapi mereka dikuatkan dengan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati dua firman ini. Mazmur 23 ayat keempat dan Mazmur 100 ayat 20 menghiburkan seluruh jemaat KB Bojong Kamal, memperkuatkan imannya. Sehingga sesuai dengan iman, Tuhan pasti melindungi dan juga menyertai dalam kehidupan kita semua. Dengan kata lain, hai jemaat KB Bojong Kamal, marilah kita kembali kepada firman-Nya. Karena firman-Nya, pasti hidup kita dilindungi. Yesus adalah anak daripada Allah. Yesus adalah firman-Nya. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya, pasti percaya juga perkataannya, yaitu firman-Nya. Sehingga firman yang kita harus tahu dan semakin mengenal. Makanya saya ajak seluruh jemaat KB Bojong Kamal, marilah kembali kepada firman-Nya. Kenapa saya bicara begini? Saya berapa hari terus menunungkan hal ini. Karena sekarang tidak bisa kita jumpa bersama-sama di dalam ibadah di tempatnya yang Tuhan sediakan, yaitu di Bojong Kamal. Tetapi dengannya kondisi sekarang ini yang menyangkut dengan wabah virus corona ini, menurut himbauan daripada pemerintah, harusnya di rumah masing-masing mempunyai jarak sama dengan yang lain. KB Bojong Kamal juga menyikapi, yaitu ikut himbauan daripada pemerintah, sehingga ibadahnya melalui online ini. Makanya kita pasti lebih dekat HP dan komputer atau TV daripada Alkitab. Karena ibadah pun lewat online, lewat internet. Pasti jemaat harus pegang HP-nya. Tapi bukan hanya ibadah melalui HP, ya. Tetapi justru sekarang tidak bisa pergi untuk membeli sesuatu di toko. Karena toko pun ditutup. Sehingga pasti melalui HP, melalui internet, pesan barang dan sebagainya. Apalagi sekarang juga melalui Gojek, melalui internet, pesan makanan juga antar ke rumah. Sehingga kehidupan setiap hari orang tinggal di bumi ini, dengannya kondisi menghadap wabah virus corona ini, melalui HP segala sesuatu bisa lakukan. Ibadah lewat HP, pesan makan lewat HP, pesan barang lewat HP. Atau lebih sedikit canggih melalui komputer atau TV bisa juga ibadah. Nah, masalah ini saya bukan menyalahkan ya seluruh jemaat KB Bojong Kamal pegang HP-nya. Tapi inti yang saya ingin bicarakan yaitu jangan terlalu sama dengan HP. Tetapi mendahuluilah baca firman-Nya. Kembali kepada Alkitab-Nya. Karena Alkitab adalah perkataan daripada Allah sendiri yang memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Siapa yang mau meninggal dunia atau binasa dengan dunia ini, silakan pilih dunia. Tidak usah baca firman. Tetapi siapa yang mau peroleh hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal melalui Yesus, pasti lebih mengenal Allah melalui firman-Nya. Makanya saya bicara dan ajak untuk seluruh jemaat KB Bojong Kamal, marilah kita kembali kepada Alkitab-Nya. Pasti kebasaannya wabah ya berhenti, wabah virus corona ini. Dengannya usaha daripada pemerintah yang kerjasama dengan layannya. Tetapi mendahului lebih dari hal itu, Tuhan akan mengangkat penyakit ini. Tapi setelah penyakit ini diangkat oleh Tuhan, kita rasa aman dan nyaman, boleh kembali kepada tempat ya untuk ibadah bersama-sama. Tetapi dok kita sudah kering. Karena terlalu sibuk dengan HP, tapi tidak untuk baca firman. Supaya lebih mengenal. Sehingga roh kita yang kering. Tibalah ganti dengan wabah virus corona rohani. Itu yang saya khawatirkan sebagai pemimpin KB Bojong Kamal ini. Sehingga melalui online pun saya begitu mohon kepada seluruh jemaat. Waspada kehidupan setiap hari. Mendahululah mencari Tuhan. Lebih
berusaha untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Siapa yang lebih ada komunikasi sama dengan Tuhan, Tuhan pasti peduli, tidak akan dibiarkan. Marilah kita sekali lagi kembali kepada Alkitab. Kalau tidak kembali kepada Alkitab, sesuai dengan firman yang ambil dari Hosea pasal ke-6, pasal ke-4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jangan sampai satu orang pun di antara seluruh jemaat GBI Bojong Kamal karena tidak mengenal Allah sehingga binasa. Jangan sampai waktu yang Tuhan berikan untuk tinggal di rumah ini sebenarnya tujuan Tuhan untuk kita semua. Tuhan begitu mengutamakan orang percaya. Kenapa Tuhan izinkan corona ini? Supaya kita tinggalkan kesibukan dunia ini, tapi tinggal di rumah. Kemudian semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga Tuhan akan tetap melindungi kita semua. Sampai tempat tinggal kita akan dipindah. Dari mau ke hidup yang kekal. Yaitu dari dunia masuk ke kerajaan surga. Marilah kita melarikan daripada dunia ini. Marilah kita masuk kerajaan iman. Tuhan akan melindungi. Walaupun tubuh dan kehidupan masih tinggal di bumi ini. Tetapi roh dan jiwa dan hati kita selalu berusaha melarikan diri daripada dunia, tapi berusaha untuk masuk ke kerajaan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau selalu baik bagi kami semua. Engkau lah punya kuasa untuk melindungi seluruh jemaat GBI Bojong Kamal ini Tuhan. Hamba ini sebagai hamba yang sederhana telah menyampaikan firman-Nya. Biar firman ini yang berkuasa akan memberkati setiap jemaat GBI Bojong Kamal. Sehingga mereka berusaha menjauhkan daripada cara-cara kehidupan dunia. Tapi mereka berusaha lebih mengenal Engkau melalui firman-Nya. Sehingga hidup yang telah Tuhan berikan kepada mereka tidak akan hilangkan. Tetapi mereka pegang. Akhirnya peroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tanah air kami ya Tuhan. Engkau sampai tuntas tugas Roh Kudus-Nya mengantarkan kami ke surga. Tuhan melindungi. Banyak jemaat GBI Bojong Kamal sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya. Tetapi Tuhan, Engkau tahu hati kami, tetap percaya. Engkau melindungi dan memberkati, mengantarkan berkat bagi kami semua. Kami tidak bisa keluar dari rumah, justru Engkau yang aktif untuk mengantarkan berkat bagi kami semua. Sehingga walaupun kami tinggal di bumi, di rumah ini, tidak bisa keluar pun. Karena Engkau lah yang memberikan yang terbaik bagi kami semua. Sehingga kehidupan jemaat Bojong Kamal ini nyaman dan aman dan sukacita. Dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom untuk seluruh jemaat GBI Bojong Kamal. Tuhan Yesus memberkati.